Selamat pagi Bu Fida. Selamat pagi Ibu. Terima kasih waktunya. Saya mohon 5 menit saja. Saya ingin berbagi tentang beberapa temuan yang menarik. Ini saya dapatkan dari 2 link yang berbeda. Link yang pertama itu dari sekolah yang ada di Bandung. Kemudian link yang kedua dari penelitian juga sama-sama di Bandung. Temuan menarik dari laporan tentang tantangan sekolah umum dalam menangani ABK. Seperti kita ketahui bahwa kita juga melaksanakan pendidikan apa Bu? Lupa. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Itu intinya, layanan pendidikan inklusif menuntut kita menyesuaikan pengajaran dengan kebutuhan siswa. Tapi tantangan besarnya itu sering dimulai dari identifikasi yang tidak tepat. Kemudian yang kedua, laporan ini menunjukkan bahwa kesiapan sekolah umum itu sangat bervariasi. Ada sekolah yang masih mengandalkan pengamatan guru terlebih dahulu, baru kemudian mengarahkan ke orang tua. Kemudian baru ke psikolog, atau kalau kita itu biasanya mengarahkan langsung ke orang tua disuruh ke psikolog. Oh, atau tenaga ahli gitu ya. Itu biasa dilakukan di sekolah SMP yang sudah anak kelihatan kespesifikannya. Seperti yang dilaporkan di SMA BPI 1 Bandung. Itu seperti itu. Jadi mengarahkan orang tua langsung ke psikolog. Nah, dari situ banyak sekali orang tua yang protes karena belum menyadari keadaan anaknya atau keABK-an anaknya. Dari SMP Taruna Bakti, mereka bekerja sama dengan Biro Psikologi sejak awal, memungkinkan mereka segera menyusun program pembelajaran. Dampak nyata bagi Bapak Ibu di kelas, informasi ini menyoroti bahwa peran kita di kelas itu bukan hanya mengamati, tetapi juga harus berani melakukan modifikasi konkret. Artinya materi yang disampaikan itu harus disesuaikan. Kemudian contoh yang kedua, modifikasi media belajar. Dari keterangan tadi Ibu, saya ingin bertanya, bagaimana cara Ibu menghadapi orang tua peserta didik, orang tua siswa gitu ya, yang ketika diberitahu bahwa anaknya terindikasi berkebutuhan khusus, tapi orang tua tersebut itu tidak terima, dan kadang ada yang sampai marah-marah, ada yang sampai datang ke sekolah, ya seperti itu bagaimana cara menghadapinya? Itu biasa kita hadapi. Padahal kita sudah data-data sudah lengkap, kemudian kita sudah persiapan ngomongnya juga sudah berhari-hari bagaimana. Tapi kadang-kadang kita itu memberikan informasi itu menggunakan bahasa-bahasa yang terasa asing bagi mereka. Padahal yang kita hadapi adalah kebanyakan itu orang awam terhadap istilah-istilah psikolog, walaupun mereka berpendidikan tinggi. Di dalam masyarakat kita itu masih menjadi aib ya. Menurut pengalaman juga kita harus menginformasikan itu dengan bahasa yang mudah dipahami. Dari yang baik-baik kita ceritakan, biasanya orang tua kemudian justru bertanya pada gurunya, saya harus bagaimana? Malah menceritakan secara tidak langsung kesehariannya mungkin seperti apa ya. Beberapa kali sih hal-hal seperti itu saya hadapi, dan itu yang saya lakukan dengan bahasa yang lembut itu tidak harus halus, tapi bongbong orang Jawa itu yang melegakan hati, bongbong orang lain, bahwa perkembangan anaknya itu baik-baik saja. Kita kembali lagi pada data-data yang kita dapatkan. Data-data kan kita dari data akademis kita lihat, kita kumpulkan, kemudian
data yang didukung oleh keluarga. Nah, ini kita manfaatkan yang namanya IFB yang kalau IFBS. Ada lagi, Bu? Sudah itu saja. Oke. Terima kasih, Bu Sira.